Mengejutkan, tulisan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat tentang kekhawatiran dominasi Cina di Indonesia. Desa mengepung kota, kota mengepung ibu kota. Meskipun aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sebagai WNI, aku berhak mengingatkan pemerintah. Dalam hal ini, BIN, Badan Intelijen Negara, barangkali kita beda pendapat, tapi anggap sebagai pengayaan pandangan untuk sumbang pikir dalam mencintai dan menyelamatkan negeri ini. Tidak salah, BIN tak pernah bersuara. Tapi, aku menyesal ketika kalian ikut rame-rame bervaksin. Lantas, bagaimana dengan tugas pokokmu? Karena yang saya rasakan di era Jokowi lebih menonjol atas kebohongan, kegaduhan, dan terpecahnya bangsa. Salahkah penglihatanmu? Kurangkah pendengaran dari telingamu? Apa dan kemana pikiranmu? Saya khawatir semua tugas bisa kau laksanakan kecuali tugas pokokmu. Lihat dan camkan kota Tangerang di sebelah barat Jakarta, kota Bogor di sebelah selatan Jakarta, dan kota Bekasi di sebelah timur Jakarta. Ketiga kota itulah kota-kota penyangga Jakarta, ibu kota negara kita. Di Tangerang, terutama di Pantai Indah Kapuk, PIK, dengan dihalau dan dilarang pembentangan bendera merah putih sepanjang 21 meter di jembatan dengan alasan mencegah kerumunan program PPKM. Itu menarik perhatian saya. PIK lebih kaya anonim daripada perumahan inti komunis. Di Bogor, begitu antusiasnya Wali Kota Bogor Bima Arya terhadap Habib Rizik Syihab. Ada apa? Mengapa? Mungkinkah Bima Arya ada kedekatan dengan Cina? Kemudian Bogor akan dijadikan sarang pergerakan Cina? Di Bekasi, pada dekat perbatasan Jakarta-Bekasi, begitu padatnya pembangunan menara-menara dan instalasi stasiun KA. Cepat, Jakarta-Bandung. Saya berprediksi, menara atau apartemen itu akan dijual dengan harga mahal yang tidak terjangkau oleh rakyat pribumi dan akan ditempati atau dikuasai Cina. Maka, lengkaplah barat, selatan, dan timur Jakarta telah dikuasai dan dikepung Cina. Sedangkan sebelah utara Jakarta, Tangerang, terbentang lautan luas yang nyaman bagi Cina. Dalam operasi strategi militer, jika kita kembangkan lebih jauh, maka Konawe, Morowali, Sulawesi Barat bisa dijadikan posko UT, posko mando utama Cina. Karena jauh dari keramaian dan pengawasan. Pantai Indah Kapuk bisa dijadikan poskotis atau posko mando taktis. Karena dekat dengan target pusat pemerintahan, sedangkan kota Bogor, Tangerang, dan Bekasi sebagai alternatif atau cadangan dalam rangka pergerakannya. Sebenarnya tidak ada yang hebat dari mereka. Yang lebih hebat adalah para pengkhianat bangsa yang link up dan konspirasi dengan mereka. Meskipun hingga saat ini kinerja BIN belum dirasakan rakyat, namun saya yakin tidak ada orang-orang BIN yang konspirasi dengan Cina. Karena bicara Cina tidak terlepas dengan infiltrasi, invasi, narkoba, perjudian, perdagangan manusia, dan lain-lain. Wajar, rakyat berharap BIN bekerja secara profesional, bukan sekedar asal rezim Jokowi senang, tapi untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara. Bolehkah warga negara bertanya, di mana-mana terpasang gambar atau foto kekompakan dan kebersamaan TNI Polri. Tapi kenapa Polri di bawah kendali langsung Presiden, sedangkan TNI hanya pada Menhan? Mengapa BIN tidak ada greget terhadap masuknya Cina ke Indonesia? Yakinkah tidak ada yang ilegal cara masuknya? Dengan telah dilaporkannya oleh Jenderal Gatot Nurmantio sewaktu menjabat Panglima TNI terkait masuknya 5.000 pucuk senjata, bagaimana tindak lanjut BIN? Jika benar, di mana keberadaan 5.000 pucuk senjata itu
dan bagaimana pertanggungjawabannya. Tolong waspadai para pejabat dan wilayah kota penyangga Jakarta atau Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Konawe, Morowali, Sulbar agar lebih peka dan peduli terhadap ancaman nyata. Itu hanya pemikiran dan prediksi salah satu WNI yang mungkin bisa salah, yang masih mencintai NKRI umumnya dan BIN khususnya. Waspada. Di lain sisi, program perpanjangan kekuasaan Mukidi (PPKM) di balik amandemen Undang-Undang Dasar 1945 harus diwaspadai. Ngeri, dahi langsung berkerut. Beredar dokumen Bank Dunia, COVID diprediksi sampai 2025. Vaksinasi isunya hingga 8 tahap. Belum untung kali? Nah loh, cocok sekali dengan isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Perpanjangan masa jabatan Presiden, DPR dan DPD hingga 2027. Kerjasama saling menguntungkan antara Presiden, DPR dan DPD. Ekstra jabatan 3 tahun, gratis, tanpa kos politik apapun. PPHN, pokok-pokok haluan negara, dijadikan pintu masuk. Padahal ada atau tidak ada PPHN tidak berpengaruh sama sekali. Sebab yang berlaku sekarang Undang-Undang Dasar 2002, Undang-Undang Dasar 1945 asli telah berubah. 4 kali amandemen. Undang-Undang Dasar 2002 sangat berbeda dengan Undang-Undang Dasar 1945 asli. Kedaulatan rakyat melalui MPR seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 asli telah dirampok oleh kedaulatan partai melalui Undang-Undang Dasar 2002. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Praktis, pelanggaran PPHN oleh Presiden tidak berkonsekuensi sama sekali secara hukum. MPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran PPHN oleh Presiden. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zulfa menilai garis-garis besar haluan negara yang kita kenal dengan GBHN sekarang diusulkan dengan nama pokok-pokok haluan negara atau PPHN tak relevan lagi diterapkan dalam sistem ketatanegaraan saat ini, sebab Undang-Undang Dasar 1945 sudah berubah. Hamdan Zulfa mengatakan dahulu MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang membuat GBHN, sementara Presiden sebagai mandataris dari MPR. Dengan begitu, apabila Presiden tak sanggup menjalankan mandat, maka DPR dapat mengundang MPR. Sidang istimewa pun digelar. Lalu, untuk apa diamandemen dengan penambahan 2 ayat dalam 2 pasal hanya untuk PPHN yang tidak punya kekuatan hukum? Jika terjadi pelanggaran oleh Presiden, publik patut curiga. Ada udang di balik bakwan. Presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Track record Mukidi sebagai the king of lip service tidak bisa dipegang komitmen dan janji. Anggota DPR hanya patuh kepada ketua partainya ketimbang kepada rakyat yang tidak jelas mewakili siapa. Membuka celah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melebar ke perubahan periodisasi Presiden dan perpanjangan masa jabatan Presiden, DPR, dan DPD. Rakyat pasrah menerima dengan terpaksa atau bangkit menolak misi rahasia amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Wallahu alam.